Gadis ini sedang hamil tapi lagi tertinggalkan. Langsung benturkan kepalanya ke kuburan keluarga suaminya. Tapi lagi tidak tahu bahwa bayi dikandungnya lagi bukan yang biasa. Saat Hu Xian pingsan, langit dan bumi putar. Seluruh kota terguncang. Ahli Feng Shui sadari ada sesuatu yang besar terjadi. Memang kubur keluarga sedang bersinar. Ahli Feng Shui segera ucapkan mantra untuk tahannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia coba. Masih tidak bisa hentikan kekuatan Phoenix kembali ke sarangnya. Hanya lihat satu burung Phoenix terbang keluar dari kuburan leluhurnya. Keluarga Wang hampirnya runtuh. Tidak bisa dapatnya jadi akan hancurkannya. Benar-benar jangan biarkan Phoenix kembali ke kuburan leluhur keluarga Li. Pada saat ini, para bidadari juga rasa yang aneh. Burung Phoenix telah kembali ke sarangnya lagi ada alasan. Karena sesuatu lagi ubah nasibnya. Apalagi Phoenix ini sedang dalam bahaya sekarang. Bintang dewa ini tidak mungkin memiliki kesalahan. Dia harus ngecek dengan hati-hati. Ternyata anak di perut Hu Xian telah buat Phoenix leluar sebelumnya. Kalau Hu Xian tidak bisa bangun, maka Phoenix juga akan hilang. Zhu Fu dan Ibu Li kejutkan dengan adegan aneh di kuburan leluhur. Lalu lari ke sini. Tidak harap lagi lihat Hu Xian pingsan. Dalam hati Zhu Fu rasa takut. Jadi dengan cepat gendong Hu Xian. Tapi Ibu Li hanya peduli pada Feng Shui kuburan leluhur. Bisa dikembalikan atau tidak? Lihat Phoenix. Ibu Li teriak karena seru. Yang ini ayam emas. 20 tahun yang lalu ahli Feng Shui telah tertipunya dari kuburan leluhur. Pada saat ini, ayam ubah jadi Phoenix, itu pasti yang untung. Zhu Fu dengan cepat sarankan ibunya panggil pengobat. Tubuh Hu Xian semakin dingin. Tanpa diduga, ibu lagi jawabnya dengan kemarahan. Dia peringatkan putranya. Segera memohon Phoenix untuk kembali ke kuburan leluhur. Biar keluarga Li jadi kaya dan mulia. Tapi Ibu Li yang rakus tidak tahu. Hanya Hu Xian yang tidak terjadi apapun. Hanya dengan begitu Phoenix baru bisa kembali ke sarangnya. Bidadari itu awalnya bermaksud bantu keluarga Li. Tapi lihat cara Ibu Li lakukan. Diberkati atau tidak, terserah dari ciptaan mereka. Lihat Zhu Fu yang tidak ikuti nasihatnya. Ibu Li lagi marahinya yang tidak baik. Zhu Fu berlutut dan mohon ibunya cari pengobat biar selamatkan Hu Xian. Ibu Li sangat marah tapi tidak ada cara yang lain. Bidadari yang sangat puas. Setidaknya pada saat kelahiran dan kematian, orang di keluarga Li masih ada sedikit baik hati. Bidadari ingatkan Zhu Fu. Jangan dibutakan oleh kebencian. Selalu harus berniat ke arah kebaikan. Kalau tidak, masih akan ada satu kecelakaan yang nunggu. Terusnya satu sinar masuk tubuh Hu Xian. Dalam sekejap mata, Hu Xian telah bangun. Bidadari ajari Zhu Fu cabut bambu di sebelah kuburan leluhur. Phoenix berteriak. Akhirnya berhasil kembali ke kuburan leluhur keluarga Li, cahaya terang. Tanda kesejahteraan. Ahli Feng Shui tahu rencananya dihancurkan. Jadi lagi buat rencana yang lebih jahat. Dia diam-diam baca mantra pada Ibu Li. Dan ancamkan Zhu Fu kalau mau selamatkan ibunya. Jadinya harus setuju dua kondisi. Pertamanya, dia harus nikahi putrinya dan tinggal di rumahnya. Keduanya harus bunuh Hu Xian dan anak dalam kandungnya. Zhu Fu karena mau selamatkan ibunya. Pada saat yang sama, juga ingin cari kesempatan untuk balaskan dendam ayahnya. Jadi Zhu Fu telah kejam. Ambil alasan Hu Xian yang selingkuh jadi kuncinya dalam kandang babi. Lempar wanita yang tidak tahu malu ini ke bawah. Akhirnya bisa matikan keturunan keluarga Li. Ahli Feng Shui sangat senang. Tetapi tidak ada yang tahu Hu Xian orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia sangat senang dengan perilaku menantu ini. Jadi telah patahkan mantra Ibu Li. Zhu Fu di luar pura-pura puji. Tapi dalam hati lagi pikir banyak rencana yang buruk. Dia pikir ahli Feng Shui tidak lagi waspadainya lagi. Tapi semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Ahli Feng Shui ambil keuntungan dari putrinya. Diam-diam masukkan mantra darah yang lebih kuat ke dalam mangkuk. Setelah 24 jam akan mati.
Padahal putrinya yang sangat cintai Zhu Fu. Tapi karena mau kontrol seluruh keluarga Li, dia tidak terlalu begitu peduli. Penyakit Zhu Fu bahkan dokter harus nyerah. Ibu Li curiga bahwa ahli Feng Shui yang lakukannya. Kalau sudah sampai sini, ahli Feng Shui juga tidak takut sama siapa lagi. Akui dirinya telah gunakan darah untuk rapal mantra. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa selesaikannya. Dia sendiri juga tidak bisa selesaikannya. Ibu Li yang tidak bisa ngerti. Ternyatanya Feng Shui makam leluhur telah dipulihkan. Mengapa keluarga mereka masih harus alami kesengsaraan ini? Dia sekali lagi mohon dewa untuk selamatkan putranya. Seperti 20 tahun yang dulu. Bidadarsi antar Husian keluar. Dan anak yang baru saja lahirkan muncul. Dia bilang sama Ibu Li. Satu-satunya orang di dunia yang bisa pecahkan mantra darah di tubuh Zhu Fu. Yang itu pemilik sebenarnya dari tempat Phoenix kembali ke sarangnya. Harus tanya orang itu setuju untuk bakar dupa biar lanjutkan hidup buat putranya atau tidak. Biar lawan Tuhan ubah nasib. Ibu Li selesai dengar. Bukan pemilik Phoenix pergi ke sarang bukan anaknya kan. Tapi bidadari lagi bilang pemilik itu bukan yang aneh. Orang itu yang sangat akrab. Ibu Li tidak bisa percaya. Menantu perempuan yang dia rendahkan. Lagi bangsawan yang tidak bisa mereka bandingkan. Sampai sekarang, Ibu Li baru saja ngerti. Itu karena ingin balas dendam dan keserakahan tanpa dasar. Berkali-kali lakukan hal yang salah untuk sakiti Husian. Juga secara tidak langsung sakiti putranya. Dia terus-menerus bertobat. Semuanya salahnya sendiri. Minta Husian selamatkan Zhu Fu. Husian gadis yang baik hati. Dia bantu Ibu Li bangun. Lalu nyalakan dupa untuk hubungkan jaringan hidup buat Zhu Fu. Siapnya lawan sama Tuhan biar tukar nasib. Belum pernah lihat pemakaman mana lagi aneh begitu. Korban harus berbaring di peti mati. Juga harus beritahu semua orang bahwa dia sudah mati. Tunggu sampai jam tikus di tengah malam. Mereka tarik papan di bawah peti mati. Biarkan Zhu Fu keluar dari peti mati. Tapi terpaksa lewat selangkangan ibunya. Begitu saja cara lambangkan reinkarnasi. Dengan sukses lawan Tuhan ubah nasib. Ternyata Zhu Fu digunakan mantra darah oleh ahli Feng Shui. Tidak bisa hidup selama 24 jam. Setelah cara atasan yang kompleks. Hanya bisa biarkannya nunggu di tempat yang gelap. Tunggu sampai Ibu Li selesai kubur peti mati. Nasib Zhu Fu akan ditukar dengan orang yang jatuhkan mantra darah. Dengan sukses lolos dari bencana ini. Hari besoknya. Keesokan harinya, ahli Feng Shui terima berita kematian Zhu Fu. Dengan cepat pergi ke kuburan leluhur Li biar ngecek. Lihat pacar begitu lagi mati. Ming He nangis sesat. Dan ahli Feng Shui lagi tertawa. Dia akhirnya bisa bunuh semua keturunan keluarga Li. Kekayaan keluarga Li akhirnya jadi miliknya. Sekarang Ming He baru saja sadari. Kematian Zhu Fu itu. Yang kamu jadikannya kan? Iya, aku yang telah masukkan mantra darah. Di dalam mangkuknya. Ahli Feng Shui tidak ingin sembunyi lagi. Bilang semuanya. Dia beritahu Ming He bahwa dirinya yang masukkan mantra darah ke dalam mangkuk. Ming He yang tidak bisa percaya. Ayah yang dirinya hormati lagi bunuh orang yang dia cintai. Lagi pakai tangannya. Ahli Feng Shui dorong putrinya. Dengan bangga lihat karya agungnya. Tapi kemudian seberkas cahaya keluar dari peti mati. Ini kutukan dari mantra darah. Ahli Feng Shui tidak bisa percayainya bahkan jika dia mimpi. Dirinya lagi ada hari seperti ini. Baru saja sombong lagi jadi mati. 20 tahun yang lalu dia gunakan sihir untuk bunuh Bapak Li di sini. 20 tahun kemudian dia juga dimatikan oleh sihirnya. Itu hukum sebab akibat. Tidak lepaskan satu siapapun. Ming He sadari pacarnya dan ayahnya juga mati semua. Jadi tabrakan kepalanya ke peti mati. Untungnya, akhirnya bisa selamatkan Ming He. Tapi selamanya hidup dalam dongeng. Memang benar hukum sebab akibat tidak kecualikan siapapun. Apa yang kamu tanam, yang itu kamu yang capai.
Dalam kebaikan ketemu yang baik, dalam kejahatan ketemu yang buruk.